Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, saya adalah seorang awam mantan frater, maka pendidikan saya adalah filsafat dan teologi. Kita lihat di kolom komentar YouTube saya, masih banyak juga para sahabat yang menyapa saya dengan Romo atau pastor. Jadi saya perlu katakan ini, biar para Romo atau para pastor kita tidak tersinggung. Jadi saya sekali lagi adalah seorang awam mantan frater, dan saya juga seorang aktivis gereja Katolik, dan saya hadir selalu dalam konten-konten saya untuk memberikan pencerahan atau edukasi kepada umat beriman Katolik perihal bagaimana gereja Katolik sesungguhnya ketika saat-saat ini dirongrong, dihina, diganggu oleh orang di luar gereja Katolik. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita dengan satu tema atau judul bahwa di dalam gereja Katolik tidak akan kita temukan yang namanya para imam kita itu rebutan mimbar atau rebutan jabatan ataupun posisi. Jadi kalau di dalam gereja Katolik atau bicara tentang gereja Katolik, kita tidak akan temukan di sana para pemimpin kita itu rebutan mimbar pada saat perayaan. Demikian juga rebutan posisi ataupun kedudukan. Para sahabatku terkasih, tahun 2019 yang lalu beredar satu video, demikian juga ada beritanya. Di sana diperlihatkan dua orang pendeta rebutan mimbar pada saat kebaktian atau ibadah. Saya sengaja tidak mau tunjukkan video itu ataupun gambar itu, biar para sahabat sendiri yang mencari dan menemukan. Yang jelas bahwa ini adalah fakta, ini adalah kenyataan yang terjadi. Saya bingung dan saya heran. Mimbar itu kan tempat berkhotbah. Jadi di sana ada dua orang pendeta berebutan mimbar itu. Kalau di dalam gereja Katolik, mimbar itu adalah tempat sakral, tempat pewartaan sabda Allah. Lalu kita lihat di dalam video itu, dan juga di dalam berita itu disampaikan bahwa dua orang pendeta rebutan mimbar itu. Dapat kita bayangkan bagaimana situasi yang terjadi. Dan di dalam video itu, jemaatnya menolak situasi yang terjadi lalu meninggalkan gereja. Itulah yang terjadi. Ini sebuah fenomena yang terjadi. Nah, fenomena ini juga mengenai perebutan mimbar, kemudian kecemburuan, ketakutan, kecemasan terhadap berkurangnya jemaat atau umat di dalam gereja mereka. Maka belakangan ini, seperti yang sudah saya singgung dalam video-video saya sebelumnya, ada beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia hadir menghina paus, demikian juga menghina gereja Katolik. Maka kemarin saya katakan bahwa sebelum paus hadir di Indonesia, banyak pendeta merasa diri belum pintar. Nah, setelah paus meninggalkan Indonesia, mulailah muncul beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia merasa diri pintar, kemudian menghina paus, demikian juga menghina gereja Katolik. Dan ini sudah saya bawa dalam beberapa ulasan dalam konten-konten saya sebelumnya. Tapi tidak apa-apa, tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Anggap saja para pendeta dari wilayah timur Indonesia yang menghina paus, dan demikian juga gereja Katolik, diibaratkan saja demikian, bahwa mereka itu seperti seekor semut kecil yang sedang berusaha menggoyang sebatang pohon beringin yang berdiri begitu kokoh, gagah, dan tangguh. Itu saja yang kita buat dalam
pemahaman kita atau dalam sebuah pemikiran kita. Jadi tidak usah capek berpikir. Kita langsung membuat pengandaian demikian. Bahwa mereka itu diibaratkan seperti seekor semut kecil yang sedang menggoyang atau berusaha menggoyang sebatang pohon beringin yang sudah lama berdiri, begitu gagah, begitu kokoh, dan begitu teguh. Itulah kira-kira yang terjadi. Dan sebelumnya saya juga sempat singgung dalam konten saya bahwa mereka itu diibaratkan seperti seorang manusia yang sedang bermimpi pergi ke bulan. Diibaratkan demikian. Karena apa? Kita lihat paus, lalu kita bandingkan dengan mereka. Emangnya siapa mereka? Apakah mereka dikenal oleh banyak orang? Ini sudah saya singgung dalam konten sebelumnya. Jadi kita anggap saja di sini bahwa mereka itu seperti seekor semut kecil yang sedang main-main di bawah satu batang pohon beringin atau sebatang pohon beringin yang begitu kokoh, gagah, dan tangguh berdiri. Maka apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesia-siaan. Para sahabatku terkasih, inilah sekali lagi fenomena yang terjadi belakangan ini hingga hari-hari ini. Jadi beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia hadir menjelekkan paus, demikian juga menjelekkan gereja Katolik. Maka saya juga akan terus menyinggung tentang hal ini. Dalam konten-konten saya akan membuat perbandingan tentang bagaimana kehadiran gereja Katolik di mata dunia. Supaya mereka ini berpikir. Supaya mereka ini berpikir bahwa rupanya apa yang kami lakukan ini adalah sebuah kesia-siaan. Dan mereka mulai tampil di sana bicara tentang penjualan indulgensi dan lain sebagainya. Bro, saya katakan itu adalah masalah yang terjadi pada masa lampau. Anda pun belum lahir pada saat itu. Kita sekarang ini bicara tentang apa yang sedang terjadi di depan mata kita. Anda mau bicara tentang indulgensi, itu sebuah kesia-siaan. Itu masa lampau dan itu sudah selesai. Jadi Anda itu diibaratkan sedang melakukan sebuah pekerjaan yang sia-sia. Maka silakan saja Anda berkuar-kuar tentang indulgensi, tidak akan ada pengaruhnya. Para sahabatku terkasih, rupanya mereka yang di sebelah ini berebut mimbar, kemudian juga rebutan jabatan, kekhawatiran begitu kuat tentang berkurangnya atau perihal berkurangnya jemaat mereka dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah perebutan posisi supaya posisi mereka itu tetap eksis. Kemudian ada kekhawatiran ini dan itu. Itulah yang mereka alami. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di dalam gereja Katolik hal itu terjadi juga? Para sahabatku terkasih dimanapun berada, teristimewa umat beriman Katolik. Di dalam gereja Katolik, seperti judul tadi saya katakan, di dalam gereja Katolik sekali lagi, tidak akan kita temukan para pemimpin gereja kita itu berebut mimbar. Tidak akan berebut mimbar. Tidak juga akan terjadi di sana para pemimpin kita itu berebut jabatan atau posisi yang ada di dalam gereja itu. Jadi ini tidak akan pernah kita temukan dalam kehidupan beriman kita. Ini jelas para sahabatku terkasih. Jadi di dalam gereja Katolik, seperti dalam konten saya sebelumnya saya katakan, di dalam gereja Katolik itu para pemimpin, para pelayan di dalam gereja itu tidak dibayar. Kalau tidak dibayar, apa yang mau diperbutkan? Ini analogi yang sederhana, analogi yang sangat sederhana. Kalau orang yang punya kecerdasan intelektual, dia akan dengan gampang menerima dan mencernanya. Tapi kalau intelektual jongkok, sulit juga memahami ini.
Para sahabatku terkasih, sekali lagi saya katakan, di dalam gereja Katolik tidak akan ada perebutan posisi dan lain sebagainya. Karena apa? Sekali lagi, di dalam gereja Katolik itu murni pelayanan, murni pelayanan. Maka dalam konten sebelumnya saya katakan, para imam, para pemimpin di dalam gereja itu bekerja tanpa diberi gaji. Demikian juga awam Katolik yang ikut terlibat secara aktif dalam karya pewartaan gereja, mereka juga tidak dibayar. Semua dilakukan dengan pengabdian atau penuh pengabdian kepada Tuhan. Jadi ini harus kita ingat, kita pegang baik-baik supaya kita tahu bahwa memang di dalam gereja Katolik itu demikian adanya, tidak dibuat-buat. Bahwa memang murni pelayanan yang ada di dalam. Jadi kalau mau dibilang soal perebutan jabatan, perebutan mimbar, itu tidak akan terjadi dalam gereja Katolik. Karena memang di sana itu apa yang mau diperebutkan? Karena itu hanya pelayanan, tidak digaji. Ya wajar mereka ya harus berebut itu, merebut mimbar, merebut jabatan, merebut posisi karena memang mereka dibayar. Sementara dalam gereja Katolik tidak akan ada atau tidak akan kita temukan bahwa para pelayan di dalam gereja Katolik itu dibayar atau dinilai dengan sejumlah uang. Ini tidak akan pernah kita temukan. Demikian juga para sahabatku terkasih, kita lihat misalnya seorang paus atau menjadi paus dalam gereja Katolik. Di sana tidak akan ada ambisi seseorang untuk menjadi paus. Jadi menjadi paus itu bukan sebuah ambisi. Kalau para sahabatku terkasih pernah menonton salah satu konten dalam channel saya ini, saya sudah bahas panjang lebar di sana tentang bagaimana proses pemilihan paus dalam gereja Katolik. Paus itu dipilih dalam suasana doa yang begitu hening dan kusuk. Jadi tidak ada di sana soal promosi, soal kampanye, tolong pilih saya dan lain-lainnya. Itu tidak akan pernah kita temukan. Tidak akan ada ambisi di antara para kardinal untuk menjadi seorang paus. Tapi apa yang terjadi? Untuk memilih paus itu diserahkan sepenuhnya ke dalam penyelenggaraan ilahi supaya Roh Kudus yang bekerja dalam diri para kardinal untuk memilih seorang kardinal yang tepat, yang baik untuk menjadi paus, pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik. Jadi sekali lagi, menjadi paus bukan sebuah ambisi. Bukan sebuah ambisi, bukan seperti yang kita temukan di tempat lain. Menjadi paus tidak ada serangan fajar dan lain sebagainya. Jadi menjadi paus itu atau pemilihan seorang paus itu betul-betul terlaksana di dalam doa, kemudian begitu murni dan bersih. Jadi para sahabatku terkasih, untuk mengetahui ini lebih lanjut, silakan tonton konten saya yang pernah saya bahas tentang bagaimana konklav itu dilaksanakan. Konklav itu adalah pertemuan atau rapat untuk memilih seorang paus yang baru. Demikian juga untuk menjadi seorang uskup dalam gereja Katolik. Ini juga sudah saya bahas dalam konten saya sebelumnya, bahwa menjadi seorang uskup dalam gereja Katolik pun bukan sebuah ambisi. Bukan sebuah ambisi, bukan sebuah paksaan bahwa saya harus menjadi seorang uskup. Tapi ini semua berkat karya Roh Kudus. Roh Kudus semua yang bekerja. Jadi tidak pernah seorang pastor itu berambisi atau mengatakan bahwa tolong pilih saya untuk menjadi uskup. Itu tidak akan pernah kita temukan di dalam gereja Katolik. Karena menjadi seorang uskup, menjadi seorang pemimpin dalam gereja, itu adalah karya Roh Kudus atau Roh Kudus yang bekerja melalui tim yang sudah dihunjuk untuk mencari calon uskup yang baru. Jadi misalnya kita lihat dalam sebuah keuskupan,
Bapak Uskup sebelumnya itu sudah pensiun ataupun karena sakit kemudian meninggal, maka di sana akan dilaksanakan pemilihan uskup yang baru dan prosesnya tidak sembarangan. Dewan Kuria Keuskupan akan melihat beberapa imam yang bisa dipandang menjadi layak menjadi uskup di keuskupan itu. Kemudian nama imam itu akan dikirim ke nunsius, duta besar Vatikan untuk Indonesia misalnya. Lalu nama imam itu akan dibawa ke Vatikan lalu disidangkan di sana. Setelah disidangkan dari beberapa nama imam yang dikirim itu, lalu diputuskanlah satu nama untuk menjadi uskup penggantinya. Lalu setelah itu baru dihubungilah imam tersebut atau pastor itu bahwa Anda dihunjuk oleh gereja menjadi uskup di keuskupan ini. Itulah kira-kira proses yang terjadi. Dan untuk lebih jelasnya sekali lagi para sahabatku terkasih, silakan menonton video tentang pemilihan uskup yang sudah saya bahas dalam konten saya. Selanjutnya, menjadi seorang pastor itu juga bukan ambisi. Menjadi pastor, menjadi imam, menjadi romo dalam gereja Katolik itu adalah sebuah panggilan ilahi. Panggilan ilahi. Dalam konten sebelumnya saya sudah katakan bahwa dengan menjadi pastor, maka orang tersebut sudah merelakan dirinya untuk hidup miskin. Karena dia tidak akan punya apa-apa. Kendaraan juga dia tidak punya. Yang ada di pastoran itu adalah milik gereja. Jadi kalau kita lihat, kita pahami kalimat ini, menjadi imam berarti dia siap untuk hidup miskin. Siapa yang berambisi menjadi imam? Tidak akan ada orang yang berambisi menjadi imam. Jadi para imam, para romo atau para pastor dalam gereja Katolik itu, mereka menjadi seperti itu karena panggilan ilahi untuk melayani Tuhan melalui umat yang dipercayakan kepada mereka untuk digembalakan. Nah, para sahabatku terkasih, sekali lagi, para pemimpin di dalam gereja itu bukan sebuah ambisi. Bukan karena dia ingin pada posisi itu atau di jabatan itu, maka dia berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Seperti dua orang pendeta tadi berebut mimbar. Itu tidak akan terjadi di dalam gereja Katolik. Nah, selain itu misalnya kita lihat soal seorang imam yang bertugas di suatu tempat. Dalam gereja Katolik itu terkenal dengan ketaatan. Sekali lagi, dalam gereja Katolik itu dikenal atau sangat dikenal, sangat kental dengan ketaatan. Kita lihat gereja Katolik itu mengambil inspirasi dari ketaatan Yesus. Yesus karena taat kepada kehendak Bapaknya, maka dia rela menyerahkan dirinya digantung, dipaku di kayu salib. Ketaatan Yesus inilah yang diikuti oleh gereja Katolik. Dan berkat ketaatan ini kita lihat, gereja Katolik itu mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia tetap berada di dalam satu kesatuan. Inilah uniknya gereja Katolik. Inilah hebatnya gereja Katolik. Inilah unggulnya gereja Katolik. Gereja Katolik tidak akan pernah terpecah-pecahkan. Mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia tetap di dalam satu kesatuan ajaran. Karena gereja Katolik begitu menjunjung tinggi atau menghidupi ketaatan Yesus Kristus. Maka kita lihat, seorang imam ketika dia bertugas di suatu tempat, lalu turunlah surat dari Bapak Uskup atau pimpinan ordonya bahwa imam tersebut harus pindah tugas dari tempat A ke tempat B. Maka imam itu tidak akan melakukan perlawanan. Imam itu tidak akan memberontak. Ketika menerima surat itu, maka imam itu akan bersiap-siap, menyiapkan diri, menyiapkan segala sesuatunya untuk
pamitan dengan umat di tempat itu, lalu berangkat ke tempat yang baru untuk bertugas atau melayani di sana. Inilah keunggulan gereja itu. Jadi tidak akan ada seorang imam itu mengajak umat untuk demo penolakan supaya imam itu tidak boleh pindah. Atau imam itu misalnya melakukan sogok, menyogok pimpinannya, tolonglah saya bayar sekian biar saya tidak pindah dari sini ya. Saya sudah nyaman dengan posisi ini. Karena di tempat ini banyak umat yang punya duit. Saya sudah nyaman di sini. Tolong jangan saya dipindahkan. Mau bagaimanapun situasinya, imam itu harus angkat kaki dari situ untuk pindah dan bertugas di tempat yang baru. Inilah ketaatan di dalam gereja Katolik. Apalagi para imam, dalam hal ini imam religius, itu juga mengikrarkan 3 kaul. Mereka punya 3 kaul atau mengikrarkan 3 kaul. Pertama kaul kemurnian, kemudian kaul kemiskinan, dan kaul ketaatan. Kemurnian ini maksudnya mereka tidak boleh menikah. Kemudian kaul kemiskinan, mereka tidak memiliki harta, seperti yang sudah saya sampaikan dalam konten sebelumnya. Dan yang ketiga, kaul ketaatan. Artinya dia harus tunduk, patuh, dan setia kepada pemimpinnya. Inilah sekali lagi keunggulan dalam gereja Katolik. Jadi seorang imam diosesan misalnya, Pastor Projo, dia tunduk kepada Bapak Uskup setempat. Kemudian imam religius atau imam biarawan itu dia tunduk patuh kepada pemimpin ordo atau tarekatnya. Inilah unggulnya para sahabatku terkasih dalam gereja Katolik. Maka sekali lagi, di dalam gereja Katolik tidak akan ada perebutan mimbar. Demikian juga perebutan posisi. Sudah nyaman di tempat ini, tidak boleh dipindahkan. Itu tidak ada di dalam gereja Katolik. Nah, para sahabatku terkasih, inilah yang terjadi di dalam gereja Katolik. Dan inilah yang dilihat, dipandang oleh umat. Maka kita lihat, umat Katolik sendiri pun memiliki ketaatan yang sungguh terhadap atau kepada pemimpinnya. Maka kita lihat, tidak ada umat Katolik yang susah diatur. Dan ini terbukti, salah satu bukti yang kita bisa lihat. Ketika perayaan-perayaan di dalam gereja Katolik itu memang umat beriman Katolik harus hadir merayakannya dengan begitu tenang, hening, dan kusuk. Itu yang terjadi. Dan ini adalah salah satu bentuk ketaatan umat terhadap gereja. Maka kita lihat, kalau kita hadir dalam perayaan Ekaristi, saya pernah katakan dalam konten sebelumnya, umat yang hadir di dalam perayaan Ekaristi itu mau jumlahnya 10 orang, mau 20 orang, mau 100 orang, mau 1000 orang, tidak ada pengaruhnya. Karena apa? Punya ketaatan tadi itu. Taat di dalam satu ajaran. Bahwa kalau kita di dalam perayaan itu, kita harus dengan kondisi seperti itu. Kita tidak boleh menciptakan situasi yang berbeda. Maka saya pernah katakan, seberapa banyak pun umat Katolik yang ada di dalam perayaan itu, jarum jatuh pun kedengaran. Inilah sekali lagi warna situasi yang ada di dalam gereja Katolik. Maka sebagai umat beriman Katolik dimanapun berada, kita harus bangga, kita harus bersyukur bahwa kita berada di dalam satu kesatuan iman gereja Katolik. Iman gereja Katolik itu begitu utuh, begitu kokoh, begitu kuat. Tidak terbagi-bagi, tidak terpecah-pecahkan, melampaui segala batas. Itulah yang terjadi di dalam gereja Katolik. Maka bersyukurlah kita sebagai warga gereja Katolik, karena kita memiliki iman atau ajaran iman yang sungguh luar biasa. Demikianlah para sahabatku terkasih, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.